Suharlina. Kalian boleh panggil Ibu Lina ya. Oke, saya akan membawakan mata kuliah pengantar akuntansi ya. Ya, kemarin di SMA belajar akuntansi ya. Ya. Nah, sekarang coba yang jilbab hijau, apa itu akuntansi? Kemarin di SMA belajar apa kalau akuntansi? Belajar jurnal umum tuh kayak debit, kredit, sama neraca saldo. Neraca saldo. Oke, makasih. Nah, betul ya. Jadi nanti kita akan belajar jurnal umum, neraca, laporan laba rugi, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, ini sedikit saya akan bacakan tentang rencana pembelajaran semester RPS pengantar akuntansi yang akan kita pelajari selama 1 semester atau 16 kali pertemuan. Dan kita akan bahas tentang kontrak kuliah kita ya. Oke, ini saya akan bacakan tentang CPL Prodi ya, atau capaian pembelajaran dari Prodi yang dibebankan oleh mata kuliah pengantar akuntansi. Yang pertama, penguasaan pengetahuan pengantar akuntansi. Yang kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja atau kalian nanti semuanya ya. Kemudian mampu mengkaji kembali apa saja implikasi pengembangan atau implementasi teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Kemudian selanjutnya mampu menerapkan pemikiran kritis, logis, sistematis, dan inovatif ya. Kemudian selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Nah, yang pertama, penguasaan pengetahuan pengantar akuntansi. Jadi kalian nanti harus menguasai teori pengantar akuntansi ya. Nah, nanti banyak yang harus dikuasai. Yang kedua, mampu bertanggung jawab, mampu membuat neraca dan menyusun akun-akun yang ada di dalamnya, serta mengetahui peran dari akun-akun tersebut. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat jurnal dan transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi, seperti yang dikatakan sama teman kalian tadi, waktu SMA kalian sudah belajar tentang jurnal umum ya. Berarti kalian pasti sudah paham ya untuk jurnal. Selanjutnya, mampu membuat laporan keuangan, perusahaan jasa, dagang, dan lain-lain. Mampu membuat kartu stok persediaan, ya itu nanti akan kita pelajari. Kemudian mampu mengetahui mana perusahaan yang berkembang dengan baik dan tidak. Kemudian mampu membuat keputusan sendiri di dalam usaha yang kalian miliki nantinya. Ya, jadi semua menjadi pengusaha kan ya? Ada yang menjadi PNS? Ada juga ya. Oke, deskripsi singkat mata kuliah. Oke, selanjutnya kita masuk di sub mata kuliah ya, yang akan kita bahas dari pertemuan 1 sampai dengan seterusnya. Jadi nanti di pertemuan pertama atau hari ini kita akan membahas kontrak kuliah, kemudian kita akan membahas akuntansi dan lingkungan, kegunaan informasi dan lain-lain. Kemudian di pertemuan kedua, selanjutnya ada pertemuan 2 dan 3, itu kita akan belajar tentang akun dan manfaatnya, bentuk-bentuk akun, pengelompokan akun, pedoman pengisian, buku besar, dan lain-lain ya. Kemudian di pertemuan 4 dan 5 kita akan belajar menjurnal ya, meskipun kalian sudah pelajari waktu SMA, ini akan lebih mendalam lagi ya. Dan selanjutnya ada pertemuan 6 dan 7, itu kita akan membahas tentang siklus perusahaan jasa sampai dengan neraca lajur ya. Dan pertemuan 8 akan ada yang namanya UTS atau MITES. Oke, jadi nanti kita pakai bukunya yang ini ya, ada bukunya Kars, ada Rubianto, Heri, dan Wasti. Nah, kemudian ada jurnal-jurnal juga nanti. Kemudian kita masuk di apa yang akan kita bahas di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama itu hari ini kita akan bahas kontrak perkuliahan. Ya, jadi ini
yang akan saya nilai komponennya ada presentase dan partisipasi kelas. Nah, karena kita ini fokusnya di berhitung, jadi tidak ada presentasi di depan. Jadi nanti ada namanya partisipasi kelas. Yang mana itu partisipasi kelas, yang tanya jawab, bertanya atau menjawab jika saya kasih pertanyaan, atau mungkin saya suruh maju ke depan ya. Kemudian yang kedua itu ada tugas mandiri dan kelompok. Nah, jadi yang tadi yang pertama presentasi dan partisipasi itu 25%. Jadi itu cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Tapi yang paling tinggi poin dari saya itu adalah tugas mandiri dan kelompok. Jadi nanti saya akan bagi kelompok dengan tujuan nanti pada saat pulang dari kuliah atau di luar rumah atau libur atau apa itu kalian ada yang namanya belajar kelompok ya. Kemudian selanjutnya ada kuis. Itu 15%. Tadi kalau yang tugas mandiri dan kelompok itu 30% ya, jadi tinggi sekali. Kuis 15%, UTS 15% dan UAS juga 15%. Kenapa UAS dan UTS-nya rendah? Karena saya fokusnya di partisipasi kelas dan tugas-tugas ya, bukan di UTS. Nah, terus kuis itu apa? Nanti kuis itu pada saat kita masuk kelas bisa saja kuis dulu baru kita kuliah, atau setelah perkuliahan, sesi perkuliahan hari itu langsung kuis. Seperti itu ya. Nah, sistem penilaian, jadi ini nilainya ada A, B, C, D, dan E ya. A, B, C, dan E. Bagaimana caranya mendapatkan nilai B? Itu kalian minimal harus mengumpulkan 76% ya, 76%. Jadi kalau kalian tidak mencapai poin 76% ya berarti kalian tidak lulus alias dapatnya C. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, yang baju biru. Bagaimana Bu itu kalau untuk kehadiran? Kehadiran. Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi bagaimana dengan kehadiran ya? Jadi kalau kehadiran, oke. Masalah kehadiran, tadi kan yang paling tinggi itu adalah partisipasi kelas dan tugas. Nah, kalau kalian tidak datang, banyak tidak datangnya, misalnya 6 kali tidak datang, 5 kali tidak datang, itu kan berarti banyak sekali poin yang kalian buang kan. Nah, jadi kalau saya 5 sampai 6 kali tidak datang, itu saya anggap kalian nilainya sudah E. Ya. Jadi kalian alfa 5 sampai 6 kali itu saya anggap sudah error, kecuali kalian ada izin sakit. Nah, kalau izin sakit ini harus dengan bukti surat sakit atau tidak konfirmasi dari orang tua kalian kalau kalian memang sakit. Paham ya? Oke. Jadi setuju? Oke. Baik, kita masuk di pertemuan pertama. Tadi kita sudah bahas kontrak kuliah. Sekarang kita masuk di akuntansi dan lingkungannya. Jadi di sekitar kita itu kan sebenarnya banyak sekali ya perusahaan-perusahaan dengan berbagai jenis macam karakteristik ya. Ada penjual makanan atau rumah makan, kemudian ada kios-kios kayak kios pulsa, konter handphone, ada servis handphone, penjual baju, campuran, bahan pokok, dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari jenis produk yang dijual, terdapat perusahaan yang menjual jasa, ada juga yang membeli barang kemudian mendistribusikannya kepada konsumen. Ada juga yang membeli bahan pokok kemudian diolah menjadi barang jadi baru kemudian didistribusikan. Selanjutnya perusahaan dibedakan menjadi 3. Yang tadi saya katakan tadi sudah ada dijelaskan sedikit ya. Yang pertama itu adalah perusahaan jasa. Nah, kalian pasti sudah paham ya apa itu yang dinamakan jasa? Paham ya? Paham. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat ya. Jadi perusahaan yang menjual jasa itu adalah dokter yang di tempat praktek atau di rumah sakit. Nah, kalau dokter itu menjual jasanya untuk menyembuhkan pasien. Kemudian ada tukang jahit atau tailor-tailor yang ada di luar sana. Ada juga konsultan pajak, konsultan akuntan ya, seperti saya bisa jadi konsultan akuntan ya, tapi tidak kan. Kemudian ada perusahaan dagang. Nah, yang mana yang kalian katakan perusahaan dagang? Kalian semua sudah tahu yang mana saja itu perusahaan dagang, cuman mungkin kalian tidak tahu bahwa oh itu yang namanya perusahaan dagang. Tapi padahal kalian sudah sering membeli di situ.
Contohnya seperti Indomaret, Alfamart, Oke ya betul. Kalian semua suka belanja di Alfamart, Indomaret ya kan? Hypermart. Nah itu semua masuk perusahaan dagang. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk pengantar akuntansi ini kita tidak akan belajar tentang perusahaan manufaktur ya. Tapi saya akan jelaskan apa itu perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang membeli bahan baku kemudian diolah menjadi barang jadi. Kalian semua pintar. Oke, selanjutnya ini adalah gambar tentang pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Yang pertama ada pemegang saham. Nah, kemudian selanjutnya ada pemerintah. Nah, sekarang katanya, kok pemerintah juga pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan, Bu? Nah, apa coba? Kenapa pemerintah? Apa? Pajak, betul. Jadi, kenapa pemerintah itu juga termasuk pihak yang berkepentingan untuk menetapkan berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan? Betul ya, kalian pintar semuanya. Yang selanjutnya ada kreditur. Nah, kreditur itu ya untuk bagaimana caranya apakah perusahaan ini layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Selanjutnya ada supplier. Nah, kenapa supplier itu penting atau berkepentingan? Karena dia harus melihat apakah perusahaan ini bisa membayar barang yang akan dia berikan kepada perusahaan atau tidak. Jangan sampai perusahaan sudah mau bangkrut baru dia ngasih barang, ya. Kemudian selanjutnya ada serikat pekerja atau karyawan. Selanjutnya ada calon investor. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke siklus akuntansi. Sebelum lanjut ke siklus akuntansi, saya ingin bertanya kawan-kawan semuanya. Ada yang tahu tentang apa itu akuntansi? Oke, yang bisa jawab akuntansi itu apa? Silakan angkat tangan. Ya, coba yang tidak pakai jilbab, apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan proses mencatat, memindahkan menjadi laporan keuangan. Ya, itu tadi ya kata teman kalian. Jadi akuntansi itu proses mengumpulkan ya. Nah, itu sudah betul ya, cuma kurang lengkap. Jadi akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dalam bentuk angka, kemudian mengklasifikasikan, mencatat dan meringkas, kemudian melaporkan aktivitas-aktivitas atau transaksi-transaksi di dalam perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Nah, di sini nanti jadi bagaimana siklus akuntansi, Bu? Nah, dari mana ke mana? Apakah dari sana ke sini? Jadi yang pertama itu adalah transaksi. Jadi di dalam perusahaan itu pasti ada transaksi setiap hari, sebulan, selama setahun dan seterusnya sampai perusahaan itu masih ada. Transaksi, dari transaksi, kemudian dari transaksi itu nanti akan muncul yang namanya dokumen dasar. Apa saja itu dokumennya? Ada nota, kwitansi, dan faktur-faktur ya. Ada faktur pembelian, penjualan dan lain sebagainya. Dari dokumen itu nanti kita akan membuat yang namanya jurnal. Dari jurnal kita akan pindahkan atau kita akan posting ke buku besar. Dari buku besar itu kemudian nanti akan menjadi laporan keuangan. Nanti kita akan belajar semuanya ini masing-masing ya. Yang pertama kita mungkin akan belajar tentang apa saja sih yang dikatakan dokumen dasar. Kemudian jurnal itu seperti apa, bagaimana cara membuat jurnal. Meskipun kalian di SMA sudah belajar ya, tapi kita akan lebih mendalami lagi di sini. Kemudian kita akan posting ke buku besar. Kemudian kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari apa saja? Ada laporan laba rugi, ada laporan ekuitas, ya. Jadi banyak itu nanti akan kita pelajari. Selanjutnya kita masuk di persamaan akuntansi, ya. Berarti di sini kita sudah harus belajar yang namanya akun apa saja yang digunakan di dalam
akuntansi. Nah, apa saja yang pertama ada? Kas, ada piutang, ada perlengkapan kantor, ada peralatan, kendaraan, tanah, usaha, modal, lamaran, dividen, pendapatan, dan keuangan. Nah, itu tadi ya. Jadi itu adalah akun-akun yang akan sering sekali kita gunakan, ya. Sebelum kita masuk di latihan, oke, kita langsung masuk saja di contoh persamaan akun Nancy. Di situ sudah ada contohnya, contoh soalnya. Saya akan jawab di sini ya. Jadi kalian perhatikan semuanya. Modal awal berupa uang senilai 10.000 dan peralatan sebesar 500. Jadi apa yang bertambah? Kas 10.000. Kemudian ada peralatan sebesar 500. Jumlahnya berapa? 10.500. Itu tadi dikatakan sebagai setoran modal awal. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau soalnya seperti itu berarti dia akan menambah kas dan menambah peralatan. Karena sudah jelas di soalnya modal awal dan peralatan. Nah, karena tadi rumusnya aset sama dengan kewajiban ditambah modal atau sewa. Oke, selanjutnya ada dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400 dan peralatan bengkel sebesar 1.000 rupiah. Berarti apa yang bertambah? Perlengkapan senilai 400 dan peralatan senilai 1.000. Kemudian apa lagi yang bertambah? Secara apa? Kredit. Siapa tadi yang bilang utang? Bagus, Aldi. Aldi ya namanya ya? Iya, Bu. Ya. Satu sebesar 1.400. Sejauh ini seimbang atau tidak? Seimbang, Bu. Seimbang, karena di sisi aset bertambah 1.400, di sisi kewajiban dan modal juga bertambah 1.400. Paham sejauh ini? Oke, kita langsung praktik. Oke, kita langsung latihan ya. Kita penilaian di sini. Nanti saya akan tunjuk satu orang. Nanti kalau dia bisa jawab, yang tadi bisa menjawab itu menunjuk kalian lagi. Setuju ya? Yang pertama kesempatannya saya kasih. Coba cowok yang di belakang maju. Aldi ya, silakan Aldi. Yang Anu lagi. Ya, apa itu Aldi jawabannya? Modal awal, Bu. Iya, 1.500. apa saja yang bertambah? Kas bertambah 1 juta, peralatan bertambah 500.000. Kemudian? Modalnya 1.500.000, Bu. Oke, betul ya? Oke, selanjutnya siapa yang ditunjuk Aldi? Ada, Bu. Kiban, Bu. Yang mana orangnya? Yang di belakang. Berarti ini Aldi ya? Silakan untuk Aldi. Ini siapa namanya tadi? Sukirman ya, tolong Sukirman ya. Yang bagian B. Dibayar listrik air sebesar 200.000.
Kalau membayar tadi bagaimana? Bertambah atau berkurang? Kalau membayar bagaimana? Sukirman kalau membayar ojek pakai uang kan? Iya. Uangnya Sukirman bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang ya? Coba bagaimana jadinya? Apa lagi? Apa? Modal. Ya, coba ditulis. Nah, ini bertambah atau berkurang Sukirman? Berkurang. Nah, tadi kalau berkurang bagaimana caranya? Dikasih apa? Untuk menandakan dia berkurang itu dikasih apa? Dalam kurung. Dalam kurung. Betul. Ini juga dikasih dalam kurung. Sudah paham Sukirman? Sudah, Bu. Ya. Oke. Duduk Sukirman. Ya, jadi dibayar listrik air ya. Kalian harus paham kalau dibayar berarti kan apa? Uang kalian berkurang. Nah, kalian harus ingat kalau berkurang ini harus ada yang namanya buka dan tutup kurung. Ya, jangan dilupa tadi Firman masih bingung-bingung ya, tapi tidak apa-apa yang namanya belajar ya. Nah, ini sudah betul, jadi kasnya berkurang, modal juga berkurang. Jangan lupa ditaruh keterangan ya, biaya listrik. Nah, selanjutnya coba saya suruh maju yang tidak pakai jilbab ini, yang satu namanya siapa? Oke, silakan maju. Coba C, dibeli secara kredit perlengkapan sebesar 200.000. Dibeli. Nah, kalau dibeli bagaimana? Berkurang. Oke. Siapa namanya? Rasli. Ini yakin jawabannya sudah betul? Hah? Dibeli secara kredit. Kalau dibeli secara kredit apa yang bertambah? Ini Rasli kasihnya berkurang, modalnya juga berkurang. Sedangkan keterangannya perlengkapan, tapi perlengkapannya kosong. Bagaimana itu? Nah, terus ini bagaimana? Ini sudah betul ini? Atau tidak? Rasli. Coba dilihat dulu soalnya ya. Dibeli secara kredit perlengkapan. Dibeli secara kredit. Kalau kita membeli secara kredit, kalau pergi beli pulsa kredit apa? Resti punya apa? Nah, punya utang kan? Nah, berarti di sini harusnya apa? Nah, utang bertambah, tulis utang bertambah. Ya. Oke, jadi yang ini apa ini? Hapus. Ya, dihapus ya. Jadi kalau kita membeli secara kredit itu cuma mempengaruhi dua akun. Apa yang dibeli dan akun utang ya. Jadi kalau kita membeli secara kredit, apa yang dibeli, misalnya yang dibeli perlengkapan, berarti yang bertambah adalah perlengkapan. Kalau yang dibeli peralatan berarti Dan ingat ya, kalau kita membeli secara kredit itu tidak mempengaruhi kas, ya, tidak mempengaruhi kas dan tidak mempengaruhi modal. Yang bertambah apa? Utang dan perlengkapan. Ya, jadi ini tadi salah yang pertama ya. Ya, tapi tidak apa-apa, namanya belajar ya. Silakan duduk. Jadi kalian sudah paham belum? Paham ya? Kalian harus paham kata-kata yang namanya kredit. Kalau kita membeli secara kredit berarti utang kita bertambah. Kalau kita membeli secara tunai berarti
berkurang apa? Kas. Jadi nanti kas ini terpengaruh atau berpengaruh di kas itu kalau kita membelinya secara tunai. Kalau tidak ada kata-kata tunai, yang ada kata-kata kredit, berarti kasnya ini tidak terpengaruh atau tidak berkurang, tidak bertambah ya. Yang bertambah adalah utang. Sama kalau kita membayar. Kalau kita membayar juga mempengaruhi kas ya. Jadi kita ini masih dasar ya, ini persamaan akuntansi dasar. Jadi kalau nanti selanjutnya itu lebih susah lagi kalau menjurnal ya. Ini harusnya mudah untuk kalian pahami ini. Ya, karena tadi kan di SMA kalian sudah belajar jurnal dan lain-lain. Paham ya? Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama kita ya. Saya harap kalian bisa mengerti. Nanti saya akan kasih kalian tugas melalui simak. Jadi kalian bisa lihat tugasnya disimak ya. Kalian sudah tahu cara buka simak, cara akses simak sudah ya? Ya, nanti tugasnya akan saya bagikan di sana. Kemudian kalian kumpulkan minggu depan. Kalian upload lagi di simak. Paham ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.